Jadi nanti kalau kalian butuh untuk apa mengulang gitu nanti bisa cek rekamannya akan saya uploadkan di apa di LMS ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, jadi ada permintaan untuk menentukan posisi titik detail situasi ya dari titik detail situasi dari titik A, ini kan ada titik A, titik B, kemudian titik C, kemudian ada titik D. Sementara yang diketahui itu adalah koordinat titik P diketahui. Oke, koordinat titik P diketahui, kemudian koordinat titik Q besar diketahui. Koordinat titik P itu 1500,750, kemudian koordinat titik Q itu 1800,600. Oke ya, yang diketahui itu. Kemudian pertanyaannya, tentukan titik detail, lokasi titik detail A, B, C, dan D dengan kita punya data bacaan, ya, punya data bacaan di kotak bagian bawah ini ya, tabel bagian bawah ini. Jadi situasinya seperti ini. Jadi alat teodolit itu berdiri di titik P, gitu ya, berdiri di titik P. Kemudian dia eh, diarahkan ke titik Q. Di bacaan sudut di titik P itu bacaan sudutnya itu 100 derajat. 100 derajat 0 menit 0 detik. Jadi nanti kalian belajar juga ini ya, bagaimana membaca ini namanya bacaan sudut seksagesimal, seksagesimal gitu ya. Jadi bacaannya itu 100 derajat 0 detik 0 menit 0 detik. Ini ke arah Q. Jadi eh, apa namanya? Teodol itu diarahkan ke Q, kemudian bacaan sudutnya itu dikunci di 100 derajat 0 menit 0 detik. Kemudian diarahkan teodolit di titik P itu kemudian diarahkan juga ke titik A gitu ya, diarahkan ke titik A. Bacaan sudutnya itu 212 derajat 10 menit 30 detik gitu ya. Kemudian dia juga membaca sudut miring. Kan kita pernah diskusikan terkait dengan pembacaan sudut miring ya yang teodolit di bawah kemudian apa namanya? eh, rambunya itu di atas tebing gitu ya. Nah, itu sudut miringnya itu bacaannya 92 derajat 30 menit. Jadi kalau ada apa namanya sudut ditulis seperti ini bacaannya berarti 90 derajat 30 menit. Kemudian benang atasnya itu bacaannya itu adalah 3.000, benang tengahnya itu 2.000, kemudian benang bawahnya itu 1.000. Gitu. Kemudian di titik P ini alat diukur ketinggiannya, ketinggiannya itu 1,535 meter, ketinggian alatnya ya, kemudian tinggi patoknya itu 10 cm. Kan kita pernah bicarakan soal itu ya, apa tinggi alat dan tinggi patok. Kemudian diarahkan ke titik B, bacaan sudutnya itu, sudut horizontalnya itu 56 derajat, 15 menit, 0 detik. Kemudian sudut miringnya itu 87 derajat, 45 menit. Benang atasnya segini, 2.000, benang tengahnya 1.500, benang bawahnya 1.000, dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 titik detail dengan referensi titik P dan Q yang diketahui. Kan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah eh, berapa lokasi detail dari masing-masing titik ini termasuk tinggi masing-masing titik detail ini ya. Nah, untuk itu yang perlu dihitung dulu itu adalah mencari titik azimut. Titik azimut itu apa? Titik azimut itu kok titik azimut? Mencari sudut azimut. Mencari sudut azimut titik P ke Q ya, azimut. Yang disebut dengan azimut itu apa? Azimut itu adalah sudut yang diukur dari arah utara. Ya, jadi kalian diingat bahwa sudut azimut ini adalah ini ya. Saya beri tanda sebentar.
Jadi sudut azimut PQ itu adalah ini, ya. Jadi sudut yang diukur dari arah utara. Arah utara itu kalau di peta itu selalu ke atas, ya. Sifatnya selalu ke atas, dari atas, diukur dari atas. Kemudian diukur dari arah utara itu menuju garis P ke Q. Ini namanya sudut azimut. Ya, jadi ini yang harus dicari dulu. Sudut azimut itu dicari bagaimana? Kalau ini tadi ada pengukuran, ada sebentar, ada kan titik P, koordinat P itu kan diketahui, ya. Koordinat P diketahui, kemudian koordinat Q juga diketahui. Berarti sudut azimut itu adalah sebenarnya sudut 180 derajat. Di sini sudut 180 derajat. Ini kan sudut 180 derajat. 180 derajat. Oke, gini. Dikurangi dengan sudut ini. Ya, dikurangi dengan sudut ini. Ini katakanlah sudutnya saya sebut dengan sudut eh, theta gini, ya. Sudut gini. Ya, berarti sudut Q P. Nah, sudut nah, sudut ini, ya, sudut azimut PQ itu adalah 180 derajat ini dikurangi dengan sudut theta ini, ya. Oke. Nah, cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya itu yang pertama adalah satu, ini biar warnanya sebentar. Cara mencarinya, kamu harus mencari dulu sudut tetanya ini. Sudut tetanya ini. Ini harus kamu cari dulu. Ini yang kamu cari. Caranya itu adalah kamu cari jarak dari P ke Q, jarak datarnya. Ini jarak datarnya. Itu kan berarti ini sama dengan X daripada Q, ya toh, dikurangi X P, ya kan? Dikurangi XP. Kemudian ini dibagi dengan jarak Y antara P dan Q. Jadi di ini, ya, jarak P dan jarak Y ke Q itu adalah ini berarti Y P, YQ, ya, YQ dikurangi dengan YP. Itu. Kemudian rumusnya adalah XQ itu dikurangi XP dibagi dengan YQ dikurangi YP, ya, seperti ini, di tangan arkes tangan, tangan min satu. Itu ketemunya adalah sudut theta ini. Nah, sudut ini azimut PQ, ya, azimut PQ ini, oke, itu sama dengan 180 derajat, oke, 180 derajat dikurangi dengan itu, ya. Nah, rumusnya jadinya nanti kamu ini kan apa PowerPoint-nya sudah saya uploadkan ke LMS, ya. Jadi rumusnya ini, jadi rumusnya adalah ini, ya, sebelah atas ini. Oke, sebelah atas ini. Nah, nanti kamu hitung, ya kan? Berarti azimut dari PQ ini ketemunya adalah ini, ya. Oke, rumusnya tadi ini, ya, saya terangkan adalah ini rumusnya. Ketemunya azimutnya adalah 109. Berarti yang PQ ini, oke.
itu adalah 109 derajat 31 menit. 109 derajat 31 menit. Itu ya. Ini sudut namanya sudut azimut P ke Q. Sudut azimut itu adalah sudut yang selalu diukur dari arah utara. Oke, ini jadi ketemu ya, sudah sudut dari azimut dari P ke Q sudah ketemu ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah sudut ini sudah ketemu, nanti dia akan digunakan referensi untuk menghitung sudut azimut-azimut dari titik-titik yang lain. Titik-titik yang lain itu apa? Titik-titik yang lain itu adalah titik, eh, ini ada titik A, kemudian ada titik B, ada titik C, ada titik D, gitu ya. Oke. Jadi ini yang pertama adalah dihitung. Jadi azimutnya dari titik Q ini sudah ketemu rumusnya ini rumusnya ini kan. Nah ini. Oke. Nah kemudian untuk menghitung jarak detailnya, kamu masih ingat bahwa jarak datar itu rumusnya adalah ini. Ya, dengan alfa, alfa itu apa? Alfa itu adalah sudut miring. Ya, alfa itu sudut miring. Benang atas, bacaan benang atas itu adalah yang ini, bacaan benang atas. Oke. Bacaan benang bawah adalah ini. Oke, ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau dihitung di M itu apa? Di M itu dihitung di bagian sini. Nah, di sini deh. Jadi di sini nanti isinya adalah D M. Gitu ya. Ini gitu. Ya, ini jarak datar. Rumusnya menggunakan rumus yang nomor dua ini, rumus ini. Nah, ini rumus ini tuh di sini, gitu. Oke. Nah, kalau sudah ketemu azimut, kemudian jarak datar, langkah selanjutnya, nah hitungannya adalah seperti ini. Misal nih, misal kita mau menghitung detail di titik A, ya toh, dengan apa ini? Ya, kita mau menghitung detail titik A, sebentar. Mengacu pada sudut misalnya pada saat membidik Ki, ya acuannya kan tadi kan sudutnya kan 100 derajat, acuannya kan 100 derajat ini. Nah, ya, ya acuannya kan tadi bacaannya 100 derajat gitu ya. Nah kemudian maka azimut detail yang dicari itu adalah eh, sudut bacaan dari titik A dikurangi 100. Jadi ini titik A. Jadi kalau ini ada garis seperti ini, gitu ya, Mas. Ini tadi kan bacaannya di titik A itu kan 212 derajat, terus 10 menit, gitu ya. 10 menit, 30 detik, gitu kan. Ini didapat dari mana? Dari soal ini. Ini loh. Nah, dari soal yang ini. Nah, ini kan. Bacaannya kan ini. Referensinya kan yang 100 derajat ini. Itu kan. Jadi kita kembali ke sini. Ini kan 212, 10, 30. Sementara yang di sini adalah sudut bacaannya adalah 100 derajat. Kan gitu. Ya kan. Ini kan 100 derajat di sini. Ini referensinya dari titik ini seperti ini, ya kan? Nah, kemudian karena tadi azimut titik P ke Q-nya sudah ketemu ini, berarti kan azimut titik A, azimut titik A itu mana? Azimut titik A itu adalah ini, azimut titik A itu adalah ini. Nah, ke sini. Nah, ini yang namanya azimut titik A, azimut titik A. Jadi ini namanya kalau ditulis itu seperti ini. Azimut titik P ke A. Gitu ya. Nah ini PKA. Ini yang sebelah ini. Jadi artinya apa? Berarti
nilainya adalah 212 derajat 10 menit 30 detik dikurangi dengan 100 ini ya toh, dikurangi 100 ditambah dengan sudut ini. Ya, gitu. Ini jadinya segini gitu ya. Nah, ini azimut dari titik P ke A di rumusnya ini. Oke. Kemudian koordinatnya gimana? Koordinat titik A ini dihitung dengan rumus yang ini. Ya, azimutnya diisi dengan ini, dengan azimut titik A ini. Kemudian DPA-nya, DPA-nya dihitung dengan rumus apa? Dengan rumus yang tadi, rumus DM tadi. Rumus DM itu mana? Rumus DM itu di bagian nomor ini. Nah, ini rumus DM. Ya, rumus DM diukur dengan ini. Oke. Nah, kemudian ditambahkan XP, itu. XP itu berarti X ini 1.500, oke kan? Dikalikan tambah DM, DPA kali sinus sudut dari sudut azimutnya. Kemudian kalau Y-nya, berarti ini juga sudut azimut, PA, ini sudut azimut tadi ini, oke. Kemudian DPA-nya itu dihitung dengan rumus DM, sama. Kemudian YP-nya adalah ini, YPA-nya adalah 750. Gitu kan ya. Jadi nanti ketemu XA dan YA. Kemudian untuk titik detail tingginya itu menggunakan formulasi yang ini, titik tingginya. Ya kan? Formulasi titik tinggi itu TA, TA, TA itu adalah tinggi alat. Jadi tinggi alat kalau di soal itu berarti ini ya, tinggi alat itu berarti 101,535 ini 1,535 tinggi alat. Ini kan tinggi alat. Ya, ini tinggi alat, alat, tinggi alat. Tuh, oke. Kemudian TP P itu adalah tinggi patok. Masih ingat kamu tinggi patok, ini 10 cm. Tapi nanti satuannya disamakan ya. Kalau 10 cm itu kan berarti 0,1 meter. Oke. Kemudian ini DM. DM itu adalah tadi dari hitungan ini. DM, jarak datar. Tangan alfa. Alfa ini apa? Alfa ini adalah sudut miring. Sudut miring. Sudut miring. Sudut miring itu diambil dari mana? Sudut miring itu diambil dari ini, bacaan 92,30. Ini sudut miring. Ya, oke. Kemudian benang tengah diambil dari bacaan benang tengah tadi ini. Ya, benang tengah ini. Ya kan? Oke. Kemudian T patok diki. Tinggi patok diki. Ya toh? Tinggi patok diki. Kalau nanti yang dihitung itu adalah tidak ada tinggi patoknya, berarti ini kan sama dengan nol kan gitu kalau tidak ada patoknya. Ini nol berarti, ya kan? Nah, ini untuk menghitung tinggi detail. Jadi nanti semua kemudian dimasukkan nih ke kolom ini, jarak tadi ini adalah DM. Ya, Mas, jarak itu dikung dari ini. Ini ya, ini udah rumusnya udah saya kasihkan. Ini, oke, gitu. Kemudian ini kan jarak datar nih sama ya. Di sini jarak datar di sini berarti DM. Oke, ini jarak datar adalah DM. Ini ya, sini. Kemudian azimut, azimut itu adalah ini terhadap A, berarti PA gini, azimut. Ini rumusnya mana? Rumusnya itu adalah yang ini. Oke, gitu. Kemudian XA, XA di sini XA
XA itu adalah rumusnya ini, yang atas tuh. Nah, yang ini ya, XA, oke. YA, YA itu adalah rumusnya ini, YA, oke. Rumusnya yang ini, oke ya. Yang ini YA, oke. Delta H, ini delta H, rumusnya adalah yang ini, oke. Nah, kemudian Z itu, ya Z itu diukur dari tinggi, ya toh, tadi Z itu, ini Z, adalah tinggi titik acuan. Nah, berarti kalau tinggi titik Q ya, kalau tadi ngukurnya dari Q kan, ngukurnya kan dari Q, dari P, ngukurnya dari P, berarti tinggi titik P ditambah dengan delta H, gitu kan, gitu ya. Z itu adalah ini, gitu. Ya, jadi itu kira-kira yang saya mau sampaikan untuk menghitung titik detail. Nah, nanti coba kalian mencoba yang soal latihan yang saya sampaikan di LMS. Soalnya kan ini, ya, ini kamu kalian coba dihitung menggunakan rumus-rumus yang saya sampaikan tadi itu, gitu ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan, mohon untuk bisa disampaikan ke saya. Nah, ini nanti untuk saya gunakan sebagai bahan ujian akhir semester. Jadi nanti ujian akhir semesternya itu adalah menghitung titik detail koordinat dan elevasi masing-masing eh, titik detail yang saya berikan ini. Ya, jadi ini digunakan nanti untuk soal ujian akhir semester. Gitu. Oke, ini nanti eh, apa yang saya terangkan itu saya record, nanti akan saya uploadkan ke LMS, ke Jurnal Learning. Nanti teman-teman mohon untuk bisa mencek kalau nanti masih ada kesulitan. Saya yakin masih ada yang perlu ditanyakan. Nanti kalau masih ada kesulitan nanti bisa disampaikan ke saya gitu ya. Tapi ini yang soal yang ini saya mohon untuk bisa dicoba dulu gitu ya. Oke, saya kira itu Mas dan Mbak yang saya sampaikan sore ini. Nanti mohon untuk dicermati lagi di LMS. Ini akan segera saya uploadkan tadi yang saya terangkan. Mohon untuk bisa dicermati lagi dan itu akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Begitu ya, Mas dan Mbak. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Mohon maaf saya karena kemarin beberapa waktu tidak bisa ketemu dengan kalian dan harapannya ini bisa nanti bisa kalian pelajari untuk menjadi bahan ujian akhir semester. Ya, gitu Mas dan Mbak. Terima kasih. Saya kira cukup. Saya eh, akhiri meeting kita pada sore hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik. Amin. Ya, Terima kasih, Pak. selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Terima mohon untuk kasih. dicek di LMS ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.